Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Alhamdulillahil fattahi al-jawadi al-mu'in. Segala puji bagi Allah yang maha membuka lagi maha pemurah, al-mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad, yang menolong atas memahami pada agama kepada orang yang ia kehendakinya daripada hamba-hambanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, dengan syahadat yang memasukkan kami ke negeri keabadian. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kami Nabi Muhammad, yaitu hamba Allah dan Rasulnya yang memiliki maqam yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihil amjad. Moga-moga memberikan rahmat Allah dan memberikan kesejahteraan Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihil amjadi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang agung-agung. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Dengan salawat dan salam yang aku beroleh keberuntungan dengan sebab salawat dan salam pada hari kembali, yakni hari kiamat. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang mulia, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwar ayyabhasal basmalata bi tarafin mimma yunasibul fannal masyru'a fi. Seyogianya orang yang memasuki satu disiplin ilmu membahas terlebih dahulu tentang ilmu yang dikaji, wifa'an li haqqil basmalati wa haqqil fannil masyru'i fihi, karena memenuhi hak bismillah dan hak disiplin ilmu yang dipelajari. Oleh karena kita pada malam hari ini di Masjid At-Tawwab mengkaji ilmu fiqih, maka kita hendaklah membahas bismillah yang memiliki hubungan, ada relevansinya dengan ilmu fiqih. Saudara-saudara sekalian, ilmu fiqih menyoroti bismillah cuman pada satu sisi saja, yakni dari sisi hukum membaca bismillah. Karena kajian kita ilmu hukum, otomatis berbicara bismillah adalah berbicara kaitannya dengan hukum baca bismillah. Apa hukum baca bismillah itu begitu? Saudara, perlu diketahui oleh kita bersama bahawa hukum membaca bismillah itu ada 5. Sesuai dengan hukum syarak taklifi yang ada 5. Pertama, membaca bismillah hukumnya wajib.
Yang kedua, membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, baca bismillah itu hukumnya haram. Yang keempat, membaca bismillah itu hukumnya makruh. Dan kelima, membaca bismillah itu hukumnya mubah. Ada 5 keterkaitan bismillah dalam tinjauan hukum Islam. Lalu pertanyaannya, kapan baca bismillah itu wajib? Pertama, kalau kita solat. Sebab nanti di depan, di antara rukun solat yang jumlahnya rukun solat ada 14 dalam kitab ini. Salah satunya supaya solat kita sah kudu baca Fatihah. Kudu baca Fatihah. Tanpa baca Fatihah tidak sah solatnya. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani. Demi sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. 7 ayat itu maknanya surat Al-Fatihah. Nama lainnya Sab'ul Masani. Di dalam Sahihul Bukhari kata Abu Hurairah, Nabi kalau solat bismillahnya juga kencang. Artinya bismillah ini bagian daripada Al-Fatihah. Oleh karena solat itu wajib membaca Fatihah, dan bismillah itu hukumnya bagian daripada Al-Fatihah. Dalam Al-Quran ayat nomor 1 dari Fatihah, maka otomatis membaca bismillah ini hukumnya wajib. Kalau tidak baca bismillah, tidak sah solatnya dan berdosa. Ini wajib. Kedua, kapan wajib? Kalau kita nazar baca surat tertentu, nazar, kata kita kalau anak saya lulus, saya nazar membaca Fatihah 100 kali. Kata orang itu, benar anaknya lulus ujian, maka dia nazarnya kudu dipenuhi. Maka dia kudu baca Fatihah dan bismillahnya pun hukumnya wajib. Wajib. Begitu surat yang lain itu wajib. Begitu juga orang, dia diminta sama orang, bahasa kampungnya kuli lah, diminta untuk baca Quran sampai khatam di kuburan orang tuanya. Bismillahnya wajib dia baca. Kalau enggak dosa, dia korupsi dia. Begitu. Wajib tu di antara baca bismillah hukumnya wajib. Kedua, kapan baca bismillah hukumnya sunat, yaitu manakala kita mengerjakan perkara yang dianggap penting oleh agama, yang tidak memiliki zikir tertentu pada pekerjaan itu, maka baca bismillahnya sunat.
Contoh mengarang kitab ini penting. Mengarang kitab ini perkara yang penting dalam agama biar tidak tercecer ilmu. Maka karena itu kiai kita pun juga di dalam kitab Fathul Muin ini membaca bismillah. Mana lagi baca bismillah sunat. Kayak kita makan berjamaah itu sunat. Cuman sunatnya ada dua baca bismillah ini. Ada sunat kifayah, ada sunat aini. Apa itu sunat aini? Tiap-tiap individu disuruh baca bismillah. Apa itu sunat kifayah? Enggak setiap individu baca bismillah. Cukup perwakilannya aja udah jadi. Begitu. Mana yang sunnah kifayah kayak makan berjamaah satu nampan kayak orang maulid. Senampan berjamaah kita makan berempat. Yang baca bismillah satu orang doang yang disuruh oleh agama. Satu orang aja mau makan bismillahirrahmanirrahim. Udah yang lain gak kena makruh. Tapi ganjaran nih yang gak dapat, cuman terwakili oleh dia. Itu namanya sunnah kifayah. Perwakilannya aja udah jadi kalau makan berjamaah. Mana lagi sunnah kifayah kayak kita tidur sama bini. Itu disuruh kalau tidur sama bini itu gitu. Itu baca bismillah. Siapa ini yang disuruh? Perwakilannya aja udah jadi. Lakinya aja dah bismillahirrahmanirrahim jadi. Bininya aja jadi. Begitu. Anda mesti dua-duanya baca bismillah ketika bersetubuh. Cukup perwakilannya aja. Kalau kagak baca bismillah udah alamat. Dia bersetubuh dibantuin setan nih. Kata Allah dalam Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bantuin setan mereka tuh pada anak-anaknya. Bantuin. Makanya kalau ada anaknya bengal tuh, astagfirullahaladzim, lu ini kelakuannya ya. Begitu kata kita orang tua. Kayak setan, iya dulu dibantuin jangan-jangan. Waktu bikinnya kagak baca bismillah. Tiap anak yang lahir yang waktu bikinnya kagak baca bismillah, no anak kurang barakah. Diinget-inget tuh dulu bikinnya. Apa yang jadi di kolam renang, apa jadi di hotel di puncak. Mana habis tidur orang esek-esek lagi dipakai sama dia. Udah di limunannya di kamar aja. Begitu. Jadi bengal atau tobat. Jangan kita nyalain anak. Ini bengal banget ya. Jangan-jangan ngeraciknya nggak benar. Begitu. Karena ada aturannya. Jangan nyalain anak mulu. Jangan-jangan kita yang durhaka lebih dulu sebelum anak durhaka. Sunnah kifayah. Perwakilannya jadi bismillah. Diingat-ingat bismillah. Masa enggak hafal? Tapi kalau doa bersetubuh enggak usah ditulis. Jangan ditaruh di tembok. Bismillah boleh. Tapi kalau doa bersetubuh mah jangan. Enggak bagus. Begitu. Bahaya. Ada seorang guru SD ngetes anak-anaknya. Hari ini kita ujian lisan. Begitu kata gurunya. Kita doa. Ujian apaan? Ujian doa harian. Dia tanya tuh, Din baca doa mau tidur.
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus semuanya sampai 39 murid, tinggal atus si Mamat. Mat, baca doa tidur. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Gurunya kaget. Gurunya, loh, doa tidurnya ini emang itu doa tidur, Mat? Iya, dari mana? Babak kalau mau tidur baca doa ini, ditulis di kamar. Ini siapa nih anaknya yang kayak begini nih? Hah? Ini gara-gara dia nih jadi rusak ajaran. Begitu. Jangan, Pak. Jangan ditulis, jangan. Dihafal ini mah. Bismillah sunat kifayah. Mana bismillah sunat ain? Kayak wudu. Kita mau wudu baca bismillah. Kayak kita mau mandi junub baca bismillah. Sunnah ain, tiap pribadi biar laki biar bini baca bismillah. Sunat hukumnya baca bismillah. Kemudian yang ketiga, kapan baca bismillah? Hukumnya haram. Baca bismillah ini hukumnya haram bila mana seseorang itu mengerjakan perkara yang haram zati. Yang haram zati. Yang haram zati. Haram itu ada dua. Ada dua. Ada haram zati, ada haram ma'aridi namanya. Apa itu haram zati? Bendanya nyata-nyata haram. Itu namanya haram zati. Apa itu haram aridi? Haram aridi itu haram faktor X. Bendanya mah benda halal, namun karena caranya ndak benar maka menjadi haram. Namanya disebut haram aridi. Kapan baca bismillah ini hukumnya haram? Kalau mengerjakan yang haram zati. Contoh mau minum bir, mau minum arak, dia baca bismillah dulu, ini arak, bismillahirrahmanirrahim, haram. Sebab bendanya arak tuh haram. Dia mau berzina, dia bismillah dulu, haram. Begitu, haram zati. Dia mau mencuri, baca bismillah ngambil barang orang biar selamat, haram. Baca bismillahnya, mencuri haram zati. Tapi timbul pertanyaan, ada orang di Joglo pagi-pagi nyolong nasi uduk semur jengkol. Nyolong nasi uduk. Waktu mau dimakan dia baca bismillah. Nih baca bismillahnya hukumnya apa nih? Ada orang nyolong nasi uduk, dimakan dia. Waktu mau dimakan nih baca bismillahirrahmanirrahim. Ini baca bismillahnya hukumnya apa nih? Hah? Itu nasi uduk haram memang. Ini haram apa namanya? Aridi, faktor X. Bendanya mah halal, cuman gara-gara dapat nyolong jadi haram. Namanya disebut haram aridi. Ini ada, kapan baca bismillah haram? Kapan baca bismillah haram? Yang bendanya haram. Ini ada orang makan nasi uduk dapat nyolong, baca bismillah, hukumnya
Ada orang nyolong nasi uduk, makan baca bismillah. Ini hukumnya? Hah? Hukumnya apa? Haram. Jadi baca bismillah haram tuh kapan? Lo barusan diterangin. Kapan baca bismillah haram? Kalau mengerjakan yang haram zati. Catat itu biar jangan sampai salah. Yang haram tuh kalau mengerjakan yang haram zati. Contohnya minum bir. Haram tuh namanya bir tuh haram zati. Itu baca bismillah baru haram. Ada orang nyolong nasi uduk, mau makan baca bismillah, hukumnya apa? Ada nggak di catatannya? Begitu baru diajarin. Jadi aku kudu tunduk di agama gitu. Jangan ngarang-ngarang hukum gitu. Hukumnya mah? Iya baca bismillahnya hukumnya apa? Hah? Sunnah. Masih sunnah. Sebab yang haram mah nyolongnya. Kalau nyolong nasi uduk baca bismillah hukumnya haram. Ini memakan nasi uduk. Iya dapat nyolong nasi uduknya. Ini nasi uduk yang dapat nyolong nih hukumnya apa? Nasi uduk dapat nyolong hukumnya? Hah? Haram. Haram apa? Aridi. Bukan haram zati, bukan. Kenapa bukan? Sebab bendanya halal. Yang jadi haram gara-gara nyolong. Maka barang yang haram aridi tidak haram baca bismillahnya. Beda hukumnya. Masih sunat masih. Karena haramnya aridi. Haramnya faktor X namanya. Yang keempat, kapan baca bismillah makruh? Kalau kita mengerjakan perkara yang makruh zati. Perkara yang makruh bendanya ini makruh baca bismillahnya. Contoh makan bawang putih mentah. Ini hukumnya makruh. Maka yang kayak begitu kita baca bismillahnya hukumnya makruh. Bawang merah digoreng, hukum baca bismillahnya? Iya mas sunnah. Ndai udah hilang kalau udah goreng. Tuh begitu. Ada orang makan jengkol, baca bismillah. Ini hukumnya apa? Oh, iya. Kalau jengkol doang kan dicampur sama nasi uduk tadi. Kan yang kita makan nasi uduk kan begitu ya. Iya. Jengkol ngikutin. Itu makruh. Kapan baca bismillah hukumnya mubah? Kalaulah kita mengerjakan perkara yang rendah dalam agama. Perkara-perkara adat biasa itu mubah. Seperti mana ada baju jatuh dari sampiran, ya mindainnya mau baca bismillah, mau kagak, suka-suka dia dah. Begitu.
begitu. Tapi kalau tujuannya baik, nih faktor X lagi nih, bisa sunat. Begitu. Ini hukum baca bismillah ditinjau dari sisi hukum. Namanya ilmu fikih. Hanya sebatas itu. Tapi kalau ditinjau dari sisi asrar, rahasia bismillah, atau orang kampung sebut khasiat, waduh banyak. Sebab bismillah ini, saudara, teramat sangat banyak paparannya. Betapa tidak ada riwayat di mana mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib, pernah berkata dalam satu ungkapan beliau, kata beliau, "Lau tuliyat li biha bas wisadatun laqultu fil ba'i bismillahirrahmanirrahim wa qarra sab'ina ba'iran." Kata Nabi, kata Imam Ali, bahasa kitanya, andai saya mau jabarin bismillah dengan panjang lebar, pastikan saya bahas baru bismillah, baru baknya doang 70 gerobak kertas yang ada di gerobak, 70 gerobak. Belum habis saya jabarin bismillah baknya doang, belum yang lain-lainnya. Saking apanya? Iya, banyaknya dan melautnya ilmunya Imam Ali. Begitu. Bismillah tuh, lo segerobak tuh berapa rim? Begitu. 70 unta gerobaknya tuh, ditarik unta tuh belum kelar, saking luasnya makna bismillah. Tapi kalau ngomong asrar rabbaniyah, ulama banyak ngajarin. Siapa orang mau tidur baca bismillah 21 kali, Allah kasih selamat. Dagangnya enggak rugi, anaknya nurut-nurut, anak yang belajar juga jadi benar. Kalau mau tidur baca bismillah 21 kali. Jangan kayak orang-orang mau tidur bismillah 21 kali. Bukan begitu. Biasa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Itu salah satu min khawasil basmalah, khasiat-khasiat yang terkandung daripada bismillah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa pengarang kitab kita mengawali kitabnya dengan bismillah? Ada banyak alasan. Salah satunya adalah mengikuti teladan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini diawali dengan bismillah. Seakan-akan Allah isyarat, apa saja yang baik-baik awali dengan bismillah, seperti saya mengawali Quran ini dengan bismillah. Itu begitu teladan Al-Quran. Kedua, mengamalkan hadis Nabi. Kata Nabi dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan juga banyak ulama hadis lainnya riwayatkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap-tiap perkara yang bagus dalam agama, manakala tidak diawali dengan bismillah, maka kurang barakah. Maka kiai kita mengawali kitabnya dengan bismillah agar supaya barakah, dibaca banyak orang, dan terbukti kitabnya dibaca oleh banyak kaum muslimin.
kitab kita ini. Ada satu riwayat hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, mula-mula yang dituliskan oleh qalam, pena yang ada di langit, itu yang ditulis adalah bismillah. Karena itu kata Nabi, fa idza katabtum kitaban faktubuha awalah. Bila anda menulis sesuatu, buku, kitab, maka tulis dulu pertama kali bismillah. Ini beberapa landasan mengapa pengarang kitab kita ini mengawali kitabnya dengan bismillah. Bahkan Nabi jelaskan, wahia miftahu kulli kitabin unzila. Bismillah ini selalu mula-mula tulisan dalam seluruh kitab yang Allah turunkan. Apa suhuf kepada Nabi Syes, apa suhuf kepada Nabi Idris, apa suhuf kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Apakah itu Taurat? Bismillah dulu. Apakah itu Zabur? Bismillah dulu. Apakah itu Injil? Bismillah dulu. Termasuk Al-Quran masih terjaga sampai detik ini, tulisannya masih ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya bismillah. Begitu. Oleh karena itu, apa saja kudulah diawali dengan bismillah. Cuman bedanya kalau makan, lupa kita baca bismillah di awal, maka sunat kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Begitu. Udah selesai makan, lagi duduk-duduk, duh tadi makan belum baca bismillah. Sunat dia membaca bismillah. Masih sunat walaupun udah kelar makan, walaupun udah kelar minum. Bahkan diajarin sama Nabi tentang minum. Cuman ini pakai sedotan. Kalau Nabi nggak mau, biasanya pakai sedotan. Mau minum baca bismillah. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka bila kita setiap minum kayak begitu, maka air yang masuk di tubuh kita nolak keras kalau diajak durhaka sama Allah. Tidak mau. Darah yang mengalir sulit diajak maksiat. Tidak mau. Bila segala sesuatu diawali bismillah, ditutup alhamdulillah. Tidak mau. Kenapa kita makan STMJ, sholat terus maksiat jalan? Ini bismillahnya kagak. Enggak kayak begitu juga kalau minum. Begitu. Nabi begitu. Begitu. Man fa'ala kadzalik, bila siapa orang mengerjakan kayak begitu, maka anggota tubuhnya sulit diajak daripada maksiat. Nabi mau rapi. Wah, kalau ngomongin Nabi banyak. Pisang aja, pisang kalau mau makan Nabi. Satu begini nih, satu apa namanya? Satu sisir. Itu Nabi kalau ngambil pisang bukan dari atas, dari bawah. Angkat dulu, potek dari bawahnya. Begitu. Jadi ditaruh di piring juga nggak kelihatan bekasan, masih rapi atasnya. Cakep. Gitu.
Kalau kita mau makan pisang selagu-lagunya aja, enggak tahu juga Nabi bagaimana ya, kagak nanya juga. Suka-suka gue dari mana kek. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak orangnya ikut ngaji juga malam ini. Orangnya begitu. Dari mana ngambil pisang? Bawah, angkat, ambil bawahnya. Itu begitu. Yang kedua, Nabi enggak langsung dimasukin ke mulut. Ini pisang dibuka, dipote, masuk mulut. Pote lagi, masuk mulut. Pote lagi, masuk mulut. Tapi kalau yang di Ragunan enggak, langsung masuk mulut. Iya, karena dia enggak nyontoh Nabi. Yang di Ragunan nih, enggak tahu yang ngaji mau nih. Saya enggak paham. Yang di Ragunan yang saya tahu. Itu begitu. Karena dia enggak bisa nyontoh Nabi. Enggak bisa. Iyalah. Oh iya. Pantas tiap minggu ke sono. Kayaknya belajar sama dia kayaknya. Jangan kita. Ya Allah. Nabi itu indah ajarannya. Indah, menarik. Nabi. Masya Allah. Kita udah paling surganya aja. Padahal masih banyak salah kita gitu. Tapi alhamdulillah barakah ngaji begitu. Paling tidak ke depan pelan-pelan contoh dikit insya Allah begitu. Itulah ajaran agama. Ini bismillah. Kiai kita mengawali kitabnya dengan bismillah. Bahkan banyak tuh diceritakan oleh kiai-kiai. Begitu Nabi dongeng. Ada dua setan ngobrol, yang satu kurus, yang satu gemuk. Loh, ente kok gemuk banget? Ya alhamdulillah saya gitu berteman dengan orang kalau makan kagak baca bismillah, maka saya bantuin juga. Kalau ente, saya berteman sama orang yang udah ngaji dan ngajinya nggak meleng, nggak tidur nggak gitu. Tapi dia kalau mau apa aja baca bismillah. Jadi saya nggak kebagian apa-apa, maka jadi kurus kerempeng kayak begini. Begitu. Jadi nggak jadi daging. Saya ngeri yang kurus-kurus nih. Itu begitu saudara. Ini bismillah. Kedua, alasannya karena mengamalkan hadis daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alasan kiai kita ini mengawali kitabnya dengan bismillah adalah mengikuti adat kebiasaan salafus soleh. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu khairin bittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu manakala kita mencontoh ulama salaf. Ulama salaf itu selalu kalau mengarang kitab mengawalinya dengan bismillah. Oleh karena itu perlulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita hitung bismillah ini hurufnya ada 19. Udah ngitung belum? Waduh, hitung 19 tuh jumlahnya. Begitu. Ra double tuh kalau tasdid. Double, huruf double tuh tasdid. 19 tuh. Dan neraka itu malaikat yang tukang gebukinnya, anak buah malaikat Malik itu jumlahnya 19. Orang yang melazimkan baca bismillah selamat daripada neraka. Bismillah yang banyak aja, apa aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Ini diantara alasan mengapa kiai kita mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahil fattahi
Al-Jawadi Al-Mu'ini. Nanti saja, segini aja dulu ya, dikit-dikit. Nih kira-kira mau ditamatin kitab ini buru-buru atau kita mau dipahami aja? Saya tanya dulu dah. Hah? Oh iya, kalau mau tamatin buru-buru saya kebut nih jilid terakhir aja yang wa akhiru da'wahum. Saya tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya